Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hayden, NIM 2312 3013. Baik, saya di sini akan menjelaskan modul ajar rencana pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Status pendidikan di MTS Hidayatullah Palais tahun ajaran 2025 sampai 2026. Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jenjang atau kelas MTS kelas 8. Bab atau topik spesifik yaitu tentang bab 10, meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan. Identifikasi murid. Pengetahuan awal. Peserta didik kelas 8 umumnya telah memiliki pengetahuan dasar mengenai sejarah Islam melalui pembelajaran sebelumnya, baik dari pembelajaran pendidikan agama Islam maupun sejarah kebudayaan Islam. Namun, pemahaman mereka tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah dan kontribusi ilmuwan muslim terhadap kemanusiaan mungkin masih terbatas pada penyebutan nama tokoh, belum sampai memahami kontribusi dan nilai keteladanan yang bisa diteladani. Adapun minat peserta didik terhadap tema kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah menunjukkan variasi. Sebagian siswa merasa antusias karena materi ini berkaitan dengan sejarah kejayaan Islam yang bagi mereka merupakan bagian menarik dan identitas dan kebanggaan umat Islam. Mereka ingin mengetahui bagaimana tokoh-tokoh muslim mampu menciptakan karya dan penemuan penting dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Beberapa peserta didik merasa penasaran untuk mengetahui bagaimana pemikiran dan penemuan ilmuwan muslim terhadap tersebut dapat mempengaruhi ilmu pengetahuan modern. Ketertarikan mereka juga muncul karena merasa relevan dan pelajaran IPA dan matematika yang mereka pelajari sehingga dapat melihat hubungan lintas disiplin. Adapun kebutuhan belajar, peserta didik membutuhkan bekal khusus agar mampu memahami dan meneladani kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah secara bermakna. Kebutuhan belajar ini muncul karena sebagian siswa belum memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam dan manfaatnya bagi kemanusiaan. Siswa membutuhkan media pembelajaran yang menarik dan konkret untuk menggambarkan tokoh dan penemuan ilmu muslim, termasuk bagian penemuan tersebut masih digunakan hingga masa kini. Selain itu, diperlukan penjelasan yang sistematis mengenai hubungan antara motivasi berilmu, kerja keras para ilmuwan, dan kontribusi mereka terhadap kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, materi yang pelajaran yang pertama itu menceritakan tokoh-tokoh ilmuwan muslim masa Bani Abbasiyah seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Razi, Jabir bin Hayyan, dan Al-Farabi. Materi kedua mengidentifikasi inspirasi dan nilai moral dan perjuangan ilmuwan muslim dalam mengembangkan ilmu untuk kemaslahatan manusia. Materi ketiga itu menjelaskan kontribusi nyata para ilmuwan muslim pada bidang kedokteran, matematika, kimia, filsafat, dan pelayanan kesehatan sosial. Keempat, menerapkan sikap dan nilai teladan ilmuwan muslim seperti kejujuran ilmiah, kerja keras, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, merancang proyek sederhana mencerminkan penggunaan ilmu untuk kemanfaatan manusia, misalnya layanan sosial, literasi, inovasi kecil, atau penelitian mini. Selanjutnya masuk di dimensi profil lulusan. Mungkin yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan manusia,
meneladani akhlak ilmuwan muslim seperti kejujuran dan rasa tanggung jawab sosial, bergotong royong, berkolaborasi dalam kelompok untuk membaca sumber sejarah dan berdiskusi tentang kontribusi ilmuwan muslim dan menyusun proyek sosial berbasis ilmu sebagai wujud manfaat untuk sesama, bernalar kritis, menganalisis karya dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah, mengaitkannya dengan perkembangan iptek masa kini serta menilai dampaknya bagi kemanusiaan. Adapun kreatif, menghasilkan karya, poster, esai singkat, video atau presentasi yang menggambarkan kontribusi dan inspirasi ilmuwan muslim dalam memajukan ilmu dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, desain pembelajaran. Komponen yang pertama itu capaian pembelajaran. Peserta didik memahami inspirasi dan kontribusi para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah terhadap perkembangan ilmu dan kemanusiaan serta mampu meneladani nilai akhlak ilmiah dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Lintas disiplin ilmu. Sejarah, menelusuri biografi dan karya ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah. Matematika atau teknologi, menganalisis konsep aljabar, algoritma, algoritmi dalam aplikasi modern. IPA atau kedokteran, menghubungkan kontribusi Ibnu Sina dan Ar-Razi pada perkembangan ilmu kesehatan. Bahasa Indonesia, menulis ringkasan tokoh ilmuwan muslim atau membuat teks eksplanasi kontribusinya. Seni atau desain, membuat poster infografis tentang inspirasi ilmuwan muslim untuk kemanusiaan. Tujuan pembelajaran atau perbab, yang pertama, mengenal tokoh-tokoh ilmuwan muslim masa Abbasiyah beserta bidang keilmuannya. Kedua, menjelaskan kontribusi ilmuwan muslim terhadap perkembangan sains dan kemanusiaan. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai moral, akhlak ilmiah dan sikap teladan dari para ilmuwan muslim. Yang keempat, mengaitkan kontribusi ilmuwan dengan kebutuhan manusia dan perkembangan iptek masa kini. Dan yang kelima, menghasilkan karya sederhana berupa laporan, presentasi atau poster tentang inspirasi ilmuwan muslim yang bermanfaat bagi masyarakat. Praktik pedagogis atau pendekatan deep learning. Model pembelajaran Project Basic Learning atau PJBL dan Discovery Learning. Metode diskusi kelompok, tutor sebaya, analisis teks sejarah, studi kasus, perkembangan teknologi masa kini, observasi sumber digital, presentasi karya, simulasi dan refleksi. Pendekatan dirancang untuk bermakna yaitu meaningful, mengaitkan kontribusi ilmuwan muslim dengan kebutuhan manusia modern, kesehatan, teknologi, logika, matematika, dan etika. Menyenangkan atau joyful, pembelajaran dilakukan melalui proyek kolaboratif seperti membuat infografis, video, biografi ilmuwan, drama sejarah, atau vlog ilmiah. Penuh kesadaran atau mindful, refleksi tentang bagaimana ilmu menjadi amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan kemanusiaan. Pemanfaatan digital, penggunaan perangkat digunakan untuk mencari data sejarah ilmuwan muslim, mengolah informasi dan mempublikasikan karya berbasis teknologi. Contoh pemanfaatannya, gawai untuk riset tokoh dan karya ilmuwan muslim, editing video untuk membuat biografi ilmuwan, platform media sosial sekolah untuk kampanye literasi ilmu, proyektor untuk menampilkan presentasi kelompok, dan portal berita website ilmiah untuk mencari bukti relevansi kontribusi ilmuwan dengan dunia modern. Selanjutnya masuk di pengalaman belajar rincian pertemuan. Blok 1, membangun fondasi dan kesadaran. Pertemuan pertama, ayat-ayat semesta membaca dan merasakan. Kita kegiatan awal 15 menit. Guru membuka dengan salam dan doa.
Mindful learning, guru mengajak siswa untuk memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam lalu refleksi singkat. Bayangkan dan dunia tanpa ilmu kesehatan, matematika, dan teknologi, apa yang terjadi? Apresiasi guru menayangkan gambar slide tentang perpustakaan Baitul Hikmah dan bertanya pemantik, mengapa para ilmuwan muslim begitu dihargai dan dalam sejarah? Keempat, pertanyaan pemantik. Menurut kalian, mengapa ada perbedaan drastis antara kedua gambar ini? Apa kepikiran kita sebagai manusia? Dan kegiatan inti 100 menit. Meaningful dan joyful learning. Guru menjelaskan sekilas tentang masa keemasan Abbasiyah dan tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Kedua, siswa dibagi kelompok. Setiap kelompok mendapat satu tokoh ilmuwan: Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ar-Razi, dan Jabir Ibn Hayyan. Dan yang ketiga, aktivitas tutor sebaya. Setiap kelompok membaca sumber informasi digital atau buku. Discover learning, siswa menemukan sendiri bidang keahlian tokoh, kontribusinya bagi manusia, inspirasi moral, akhlak ilmiah. Kelompok menyusun minmap sederhana hasil temuan mereka. Kegiatan penutup 20 menit. Yang pertama itu kelompok melakukan refleksi singkat. Apa yang dapat diteladani dari ilmuwan muslim? Yang kedua, guru mengajak siswa menyimpulkan bahwa ilmu harus digunakan untuk kemaslahatan manusia. Dan ketiga, guru memberikan tugas rumah ringan, mencari satu contoh kontribusi ilmuwan muslim yang masih berpengaruh pada kehidupan modern. Pertemuan kedua, menghafal pesan, memahami makna. Kegiatan awal 15 menit, guru mengulas kembali materi sebelumnya, misalnya tentang latar belakang kejayaan ilmu pada masa Abbasiyah. Pertanyaan pemantik, jika seorang ilmuwan menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, apakah cukup dihargai sebagai ilmu saja atau harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan? Mengapa? Kegiatan inti 100 menit. Joyful learning, teknik the power of two. Siswa duduk berpasangan, guru membagikan kartu nama ilmuwan dan bidangnya, misal Al-Khawarizmi matematika, Ar-Razi kedokteran. Dan kedua, siswa masih berpasangan membuka buku atau lembar materi mengenai tokoh ilmuwan. Siswa membaca pelajaran singkat karya monumental, metode ilmiah yang digunakan, manfaat bagi kesejahteraan manusia. Ketiga, eksplorasi bukti kontribusi. Guru meminta pasangan menunjukkan bagaimana ilmu tersebut masih bermanfaat di masa kini, contoh nyata penerapan dalam kehidupan modern. Diskusi terbimbing, guru memandu kelas, kontribusi ilmuwan muslim bagaimana membawa perubahan positif bagi peradaban manusia. Kegiatan penutup 20 menit. Refleksi, siswa menuliskan satu ilmuwan yang paling menginspirasi dan alasannya. Guru menyimpulkan, masa Abbasiyah menjadi puncak kejayaan ilmu, kontribusi ilmuwan memberi manfaat untuk kemanusiaan, ilmu harus digunakan untuk kemaslahatan. Ketiga, tugas pertemuan berikutnya, menghafal 3 kontribusi utama ilmuwan dan nilai inspirasi kemanusiaan. Aksi nyata dan kreasi. Pertemuan ketiga, merancang proyek kebaikan. Kegiatan awal 15 menit itu, guru menampilkan video singkat atau slideshow tentang tokoh ilmuwan muslim masa Bani Abbasiyah, durasi 1-2 menit, misalnya Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Al-Biruni, atau Jabir bin Hayyan. Yang kedua, pertanyaan pemantik, apakah kontribusi utama ilmuwan muslim tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, atau nilai teladan apa yang bisa kita ambil dari para ilmuwan muslim masa Bani Abbasiyah. Kegiatan 100 menit. Proyek bahasa learning fase pertama atau perancangan, siswa kembali ke kelompok masing-masing. Tugas kelompok, setiap kelompok merancangkan proyek inspiratif yang meneladani kontribusi ilmuwan muslim masa Bani Abbasiyah dalam bidang ilmu dan kemanusiaan. Contoh proyek, poster edukasi jejak ilmuwan muslim untuk dunia. Video pendek,
inspirasi Ibnu Sina dalam dunia kesehatan, infografis, algoritma dan perang matematika dalam kehidupan modern, mini pameran kelas tentang ilmu Muslim Abbasiyah. Yang ketiga, penyusunan proposal singkat. Setiap kelompok membuat proposal sederhana yang berisi nama tokoh ilmuwan Muslim, bidang keilmuan dan kontribusinya bagi kemanusiaan, nilai keteladanan yang dapat dicontoh, bentuk proyek yang dibuat, langkah-langkah pelaksanaannya, atau alat dan bahan yang dibutuhkan. Kegiatan penutup, itu setiap kelompok mempresentasikan rancangan proyeknya secara singkat. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya peran ilmuwan Muslim Bani Abbasiyah dalam membangun peradaban dunia serta relevansinya dengan kehidupan masa kini. Yang assessment, jadi assessment yang pertama, assessment awal, diagnostik, diskusi di kelas, dan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran untuk mengukur pemahaman awal siswa tentang peran Bani Abbasiyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh ilmuwan Muslim dan kontribusi yang bagi kemanusiaan. Asesmen formatif atau proses yang pertama itu observasi, menggunakan rubrik untuk menilai keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi, sikap kritis dan apresiatif terhadap kontribusi ilmuwan. Kedua, penilaian kinerja, menilai peserta rancangan proyek inspiratif menggunakan poster video, infografis atau mini pameran. Yang ketiga, penilaian antar teman per asesmen. Siswa saling memberikan umpan balik terhadap draft proyek, isi ketepatan tokoh, nilai keteladanan dan pesan kemanusiaan sebelum produk akhir disempurnakan. Asesmen sumatif atau akhir bab. Yang pertama itu proyek. Penilaian produk akhir berupa poster edukatif, video inspiratif, infografis atau pameran nilai mini kelas dengan rubrik yang menilai ketepatan informasi tokoh dan kontribusinya, kesesuaian dengan tema Bani Abbasiyah, keaktifan pengajian, kejelasan pesan keteladanan dan nilai kemanusiaan. Kedua itu praktik, penilaian kemampuan siswa dalam menyampaikan kisah singkat tokoh ilmuwan Muslim secara lisan, menyebutkan nilai keteladanan dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu pengayaan dan remedial. Yang pertama, pengayaan. Siswa diminta menelusuri tokoh ilmuwan Muslim lain pada masa Abbasiyah dan menuliskan refleksi singkat tentang kontribusinya bagi dunia modern. Adapun remedial, pembimbingan khusus melalui diskusi terbimbing dan penguasaan sederhana bagi siswa yang belum memahami peran dan keteladanan ilmuwan Muslim. Mungkin terakhir ini refleksi diri peserta didik dan pendidik. Refleksi diri peserta didik diisi oleh peserta didik di akhir bab. Pertama, apa hal yang baru yang paling menginspirasi yang saya pelajari dari tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah. Kedua, tokoh ilmuwan Muslim manakah yang paling menginspirasi? Saya jelaskan alasannya berdasarkan kontribusi bagi kemanusiaan. Yang ketiga, saya mengerjakan proyek kelompok tentang ilmuwan Muslim, tentang apa yang paling besar saya dan kelompok hadapi dan bagaimana cara kami menyelesaikan. Kira-kira begitu. Dan refleksi diri pendidik, dia diisi oleh guru setelah menyelesaikan pembelajaran satu bab. Mungkin pertanyaan yang pertama itu, apakah pendekatan deep learning pembelajaran bermakna, menyenangkan dan menumbuhkan kesadaran, mampu membuat peserta didik lebih memahami peran ilmuwan Muslim masa Bani Abbasiyah dalam peradaban dunia, dan aktivitas mana yang paling efektif. Yang kedua, mungkin apakah seluruh peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan proyek kelompok, apa strategi yang perlu diperbaiki agar keterlibatan siswa lebih merata pada bab berikutnya. Mungkin yang terakhir, yang ketiga itu, bagaimana upaya saya sebagai peserta didik untuk lebih optimal membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dan memahami konsep sejarah, tokoh, dan nilai keteladanan ilmuwan Muslim. Mungkin itu saja penjelasan dari saya yang dari modul ajar yang saya buat ini. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin terlalu cepat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.